Halo teman-teman, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengumpulkan data demografis atau data kependudukan menggunakan Google Form. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengolah lebih lanjut data kependudukan tersebut menggunakan Google Data Studio. Teman-teman bisa melihat ya, di sini adalah data demografis atau data kependudukan yang kita kumpulkan kemarin melalui Google Form. Nah, Anda bisa lihat datanya sangat kompleks ya. Datanya sangat kompleks. Maka kita membutuhkan bantuan tools untuk dapat memvisualisasikan data yang begitu kompleks, yaitu Google Data Studio. Ya. Karena ini sangat membantu kita untuk melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap data kependudukan atau data demografis yang kita punya. Oke, nah bagaimana caranya untuk bisa menuju ke Google Data Studio? Silakan mencari di Google dengan kata kunci Google Data Studio. Ya, teman-teman akan menuju ke laman Google Data Studio. Oke, silahkan klik langsung pada blank report. Nah, kita akan dihadapkan pada pilihan beberapa data source yang bisa kita konekkan atau kita hubungkan dengan Google Data Studio. Karena kemarin kita menggunakan Google Sheet sebagai pengumpul data, maka kita menghubungkan Google Sheet yang sudah kita punya ke dalam Google Data Studio kita. Kita klik Google Sheet-nya, kita pilih data yang kemarin menjadi data pengumpulan kita ya. Oke, kita klik add. Nah, secara otomatis data dari simulasi sensus penduduk yang sudah kita lakukan sebelumnya akan terhubung dengan Google Data Studio. Ya, oke teman-teman. Jangan lupa, teman-teman juga bisa share worksheet ini ke teman-teman Anda gitu, untuk kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam satu worksheet yang sama. Misalkan berikan nama di sana abraham@sch.id. Nah, berikan akses dia untuk dapat mengedit, kita kirim send ya. Nah, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam satu worksheet yang sama. Oke, yang pertama yang kita akan lakukan adalah memberi nama dari dashboard ini, misalkan dashboard ya, data demografi kelas 11 IPS 1 misalkan demikian ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan judul di sini. Kita klik insert, kemudian kita klik text, ya, kita tuliskan judulnya. Misalkan dashboard ya, data demografi 11 IPS 1 ya. Kita bisa mengcustomize, kita berikan ukurannya misalkan di angka 40 begitu ya, ukuran untuk dapat dilihat dengan baik ya. Kita berikan bold di sana, rata tengah ya. Kita juga bisa memberikan identitas ya, SMA Kolase de Brito. Mungkin kalau kita perkecil pun juga bisa, kita berikan ukuran yang lebih kecil misalkan 28. Nah, ini adalah judul dashboard kita ya. Dashboard data demografi 11 IPS 1. Oke, selanjutnya kan kita bisa melanjutkan kembali untuk menghubungkan data yang sudah kita punya. Berapa sih jumlah dari data pendudukan yang kita punya gitu ya. Kita bisa menambahkan dari yang paling sederhana dulu. Kita bisa menambahkan scorecard di sini untuk mengetahui jumlah penduduknya berapa. Nah, kita masukkan di sini, kita klik ya. Nah, di situ secara langsung akan muncul ya data jumlah dari penduduk ya yang kita kumpulkan. Nah, ini bisa kita edit juga. Nah, kita berikan nama di sini, jumlah penduduk. Nah, ternyata tercatat ada 100 penduduk. Nah, pertanyaannya kemudian adalah
Pak, misalkan saya pengen tahu berapa jumlah penduduk laki-laki dan berapa jumlah penduduk perempuan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya filter control ya. Kita bisa klik di sini ada add control, kemudian drop down list, kita masukkan di sini, klik di sini. Wah, kalau di sini fitur kontrolnya berdasarkan provinsi ya. Nah, kita bisa ganti ini teman-teman ya. Kalau mau provinsi juga boleh, gitu kan, misalkan di daerah DIY itu berapa, Jawa Tengah berapa, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa ganti juga menggunakan jenis kelamin misalkan. Ya kan? Kita klik di provinsinya ini, kita ganti dengan jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin misalkan. Nah, di sini kita akan menemukan ya ada perempuan dan ada laki-laki. Oke, ya, kita klik misalkan yang perempuan saja. Oh, ternyata ada 64 jumlah perempuan. Kemudian, oh misalkan yang laki-laki saja. Oh, ternyata ada 36 jumlah penduduk laki-laki ya. Nah, oke, misalkan, oh Pak, ini kan sudah ada angkanya di sini. Kalau saya pengen hapus gimana Pak? Oke, silakan di sini diklik saja, show value-nya dihilangkan. Nah, otomatis di sini akan hilang. Nah, gitu ya. Lanjut teman-teman ke data yang pertama yang berkaitan dengan data demografis kita itu adalah berkaitan dengan lokasi dari penduduknya gitu ya. Maka kita akan coba melihat distribusi dari penduduk yang kita data gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Add chart, kemudian di sini ada 3 pilihan ya. Ada bubble map, kemudian ada field map, dan juga ada heat map. Kita mulai dari yang heat map dulu, biar kita tahu gitu kan distribusi dari penduduk itu rata-rata di mana sih. Gitu. Kita pilih heat map di sini, klik, nah, kita masukkan di sini. Oke, nah pasti akan muncul sistem error karena memang data yang kita punya itu belum berbentuk data geospasial atau belum data yang memiliki referensi geografis berupa koordinat. Maka kita akan mengubah beberapa ya data kita agar mereka memiliki referensi geografis. Nah, inilah menariknya menggunakan Google Data Studio. Klik di invalid dimension di sini, kemudian kita pilih, kita cari data provinsi ya misalkan gitu ya. Kita mulai dari provinsi dulu ya. Nah, ini datanya masih berupa teks, maka kita ganti menjadi data georeference ya. Kita pilih city ya kan. Nah, oke, setelah itu jangan lupa juga di metriknya ini dimasukkan data provinsi juga. Maka akan muncul di sana. Ini pun juga kita bisa atur ya, tidak JDT ya, bukan count distinct, tapi kita lihat count-nya. Nah, ini akan semakin terlihat ya kan. Oh, ternyata mayoritasnya ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan provinsi DKI. Gitu. Oke, Pak, misalkan kita mau melihat persebaran penduduk itu baik kabupaten gitu. Bisa nggak Pak? Gitu. Ya bisa saja. Mari kita masukkan ya. Chart, kemudian misalkan kita menggunakan model yang lain, misalkan kita menggunakan model bubble map ya. Kita klik di bubble map-nya ya. Pasti error karena lokasinya belum kita tentukan. Kan? Kita cari kabupaten kota. Kan? Nah, masih error juga karena dia belum bereferensi geografis. Maka kita berikan kita ganti type-nya di sini geo ke city misalkan ya. Oke, jangan lupa di tooltip-nya juga kita masukkan kabupaten kota ya. Ya, begini ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa kabupaten kota yang muncul dalam data kita itu. Nah, terus Pak, misalkan kemudian ini dijadikan sebagai filter untuk data kita, bisa nggak Pak? Misalkan saya hanya pengen tahu jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sleman misalkan. Gitu. Bisa, silahkan klik di sini ya, set chart interaction dengan cross filtering. Ya. Maka ketika kita klik, oke, misalkan yang ada di Sleman, jumlah penduduknya akan otomatis berubah. Selanjutnya kita bisa menambahkan juga teman-teman yang berupa data tabel gitu misalkan kan data kelurahan dan lain sebagainya itu kan cukup banyak ya, maka kita bisa munculkan juga dalam data kita. Kita tambahkan add chart, kemudian tabel kita masukkan di sini. Nanti kita bisa atur ulang ya teman-teman ya. Misalkan ini cuma penduduknya saya geser. Misalkan gitu, saya
taruh di sini itu adalah by provinsi gitu ya misalkan. Nah, datanya kita ganti misalkan gitu ya. Ini tidak provinsi misalkan. Kita ganti dimensionnya menjadi kecamatan ya. Kecamatan ya. Kemudian kita lihat yang lain misalkan by kelurahan misalkan desa atau kelurahan dimension yang lain gitu kan. Nah, misalkan demikian. Nah, ini bukan provinsi ya, kita ganti juga menjadi desa atau kelurahan. Ini kondisinya kita ganti menjadi kom gitu. Nah, ini datanya banyak sekali ya teman-teman ya. Data ini bisa munculkan tabel juga di sini. Lupa tempatnya habis nih. Nah, ini bisa Anda perpanjang gitu ya. Di page, current page setting, kemudian style kita ganti. Jadi kanvasnya menjadi lebih panjang. Data kedua yang kita punya adalah data tentang rumah tinggal saat ini gitu ya. Itu adalah data yang kedua. Oke, data itu berupa mengenai status kepemilikan, kemudian berkaitan dengan listrik yang dipakai dan lain sebagainya. Maka kita akan coba visualisasikan itu menggunakan pie chart gitu ya. Bagaimana caranya? Silahkan klik di sini add chart, kemudian kita pilih pie chart ya. Nah, kita klik di sini. Jangan lupa, nah ini kan dimensionnya masih by kecamatan ya teman-teman ya. Kita bisa ganti dimension ini menggunakan status kepemilikan ya. Ini adalah status kepemilikan rumah. Oke, jangan lupa metriknya di sini diganti count ya agar kelihatan jumlahnya, persentasenya. Ini ada 46%, kemudian ada 35% dan ada 19%. Nah, ini sorting dari data ini kita bisa ascending ya, dari data yang paling kecil itu atau descending yang dari data paling besar. Silahkan teman-teman atur masing-masing gitu ya. Setelah status kepemilikan kita bisa menuju ke sumber listrik yang dipakai gitu ya. Sumber listrik yang dipakai. Kita juga bisa pakai pie chart di sini. Nah, klik di sini ya kan. Chart itu nah berkaitan dengan listrik dimensionnya kita cari, kita ganti menggunakan listrik ya. Oke. Nah di sini kita juga bisa ganti ya auto. Oh ya sudah auto di sini ya. Nah ternyata rata-rata menggunakan listrik PLN antara 450 hingga 900 watt gitu ya. Kemudian disusul dengan PLN lebih dari 900 watt gitu. Biar kita tidak lupa ini data apa ya, kita bisa berikan keterangan di situ dengan memberikan teks ya di sini di masing-masing pie chart-nya itu ya. Pemilikan rumah. Ini bisa masukkan di sini data. Kemudian di sini juga sama itu, kita copy dari sini ya. Naik listrik ya. Listrik. Kemudian kita bisa lanjut lagi setelah listrik ada sumber air ya. Sumber air sudekat. Ya, kita pakai pie chart. Kita masukkan lagi, kita ganti dimensionnya ya, menjadi sumber air ya. Apakah sumber air minumnya apa saja gitu kan. Metriknya ini ya. Sortingnya kita ganti ya teman-teman ya. Ini sortingnya by sumber itu kan. Metriknya juga sama ini ya, bukan provinsi, kita ganti menjadi sumber air ya. Sumber airnya nah, descending ya. Ternyata cukup berimbang ya, sumber airnya ada yang menggunakan sumur, ada yang menggunakan pompa dan lain sebagainya.
Jangan lupa diberikan keterangan, kita kopikan saja dari sini ya. Ini adalah sumber air minum. Nanti ya, kemudian selanjutnya setelah sumber air itu rumah itu pakai jamban atau tidak itu ya. Kita klik chart, chart lagi lah. Oke. Chart lagi ya kan. Kita cari dimensionnya di sini ya, jamban. Apakah di rumah ini ada fasilitas jamban? Ya, dengan septic tank itu mayoritas, dan mayoritas sudah menggunakan septic tank ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa metriknya juga diambil dari ini. Kemudian ini kita count-nya, kita ganti count. Nah, itu mayoritas sudah menggunakan septic tank. Kondisi rumah itu kita kopikan juga dari sini. Kita mengenai sanitasi ya. Itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan sanitasi. Oke, jangan khawatir teman-teman, ini kita bisa atur nanti ya untuk melihat biar lebih rapi begitu, kita bisa atur. Data selanjutnya berkaitan dengan luas rumah ya, luas lantai rumah, kita pakai pie chart lagi ya. Nah, munculkan di sini data pie chart. Nah, kita bisa ganti ya dimensionnya, jadi luas lantai ya, jenis lantai terluas. Ini metriknya juga kita ganti. Kita jangan lupa ganti menjadi count. Oke. Nah, berarti mayoritas ya menggunakan keramik, marmer atau granit itu sebagai yang mayoritas. Nah, itu teman-teman data tentang permukiman saat ini gitu ya. Nah, kita bisa lanjut ke data kependudukan. Nah, terakhir teman-teman, kita punya data demografis dari penduduk tersebut, misalkan ya tentang jenis kelaminnya, kemudian agama dan lain sebagainya. Nah, kita akan display dengan menggunakan pie chart dan juga column chart ya. Oke. Misalkan dari jenis kelaminnya dulu ya, kita bisa menggunakan misalkan pie chart gitu ya, atau kita ganti variasinya menjadi download chart gitu, boleh silakan diklik di sini ya, tentang jenis kelamin gitu. Nah, tapi ini masih berdasarkan kelurahan ya, sepertinya kita ganti kecamatan, kita ganti menjadi jenis kelamin. Nah, kita cari di sini jenis kelamin. Jangan lupa metriknya juga kita ganti menjadi jenis kelamin. Jangan lupa juga mengganti ini dengan menggunakan count ya. Nah, sehingga nampak jumlahnya. Oke, kemudian lanjut, ini kita bisa sorting ya, sorting by jenis kelamin dengan ascending atau descending. Kalau ascending dari jumlah atau dari persentase yang terendah, kalau descending dari persentase yang tertinggi itu. Nah, itu dari jenis kelamin. Jangan lupa juga untuk memberikan keterangan menggunakan teks agar kita tidak lupa. Indah dia, indah dia. Nah, kemudian data selanjutnya setelah jenis kelamin adalah usia gitu ya, misalkan. Nah, usia kita bisa menggunakan kolom chart ya, bar atau kolom chart ya. Kita bisa klik di sini, ya kan? Nah, jangan lupa di sini diganti dengan usia. Ya. Usia, kemudian metriknya juga silahkan diganti menjadi usia. Nah, oke, nah ini biar kelihatan jumlahnya count ya. Nah, seperti itu ya.
count ya, jadi yang usia 30 ya, banyak dan seterusnya. Nah, kita juga bisa mengetahui informasi mengenai kelompok umur. Kita juga bisa menggunakan bar chart di sini. Kita pilih, kita masukkan ya, dimensionnya kita masukkan ke kelompok usia, kemudian nah kan biasanya kalau di data kelompok usia itu kan ada by jenis kelamin juga ya teman-teman ya. Kita bisa berdasarkan jenis kelamin ya, kita bisa breakdown dimension ya berdasarkan jenis kelaminnya misalkan. Oke. Lihat semacam ini ya, dia akan muncul yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, di kelompok umur berapa gitu ya. Nah, metriknya ya jangan lupa juga diganti menjadi kelompok usia. Oke, kelompok usia begitu. Nah, ini juga count ya, count listing. Oke, nanti akan ketemu tuh berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan untuk setiap kelompok usia ya. Kita bisa sorting by kelompok usia juga gitu kan, bisa ascending, bisa descending ya. Selanjutnya kita ke kewarganegaraan ya. Kita bisa menggunakan, karena ini hanya ada 2 gitu ya, kita bisa menggunakan chart misalkan. Kita ganti ya dimensinya menjadi kewarganegaraan. Oke, kewarganegaraan itu wah semuanya WNI teman-teman, bukan 100% berupa WNI. Nah, kita bisa kasih keterangan juga lagi, memberikan keterangan kelompok usia dan jenis kelamin gitu ya. Yang di sini adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu, kemudian kita masih lanjut lagi, selain kewarganegaraan kita punya data suku bangsa ya, kita juga bisa pakai download chart lagi, kita masukkan di sini ya. Kita ganti dimensionnya lagi menjadi suku. Nah, kemudian kita ganti juga metriknya menjadi suku. Oke, count listingnya diganti menjadi count biar kelihatan persentasenya ya. Yang terbanyak adalah suku Jawa, kemudian ada suku Batak ya, dan seterusnya. Oke, kemudian selain suku bangsa kita punya agama ya. Kita add chart ya, kemudian kita pakai download chart lagi ya. Nah, kita bisa menggunakan dimensinya adalah agama atau kepercayaan. Ini metriknya ya, silahkan masukkan agama juga. Nah, ini menjadi count. Nah, kita akan lihat, oh ternyata mayoritas beragama Katolik, kemudian beragama Hindu dan Buddha. Kita masih punya data mengenai status perkawinan. Kita bisa pakai pie chart lagi kan? Atau download chart, silahkan. Nah, klik di sana ya, kita punya metrik, kita ganti misalkan status perkawinan ya, status perkawinan. Nah, ini kan metriknya kita ganti teman-teman menjadi status perkawinan, itu count listingnya kita ganti menjadi count. Jadi akan kelihatan berapa mayoritas belum kawin, kemudian ada yang kawin dan sebagainya. Oke, setelah itu kita punya data ijazah misalkan ya, kita chart, kita pakai download chart lagi misalkan, kita ganti di sini ya, dimensionnya menjadi pendidikan ya, pendidikan tertinggi begitu. Ini juga metriknya silahkan diganti dan diganti count listingnya menjadi count. Oke, nah mayoritas adalah SLTA atau sederajat.
dan diikuti yang lain. Oke, itu data mengenai pendidikan dilanjutkan dengan aktivitas yang dilakukan ya misalkan. Oke, aktivitas yang dilakukan itu juga bisa pakai pie lagi. Oke, nah, aktivitasnya apa? Misalkan bekerja gitu ya. Count distinct-nya juga diganti menjadi count ya. Oh, mayoritas bekerja teman-teman, ada yang sekolah, ada yang belum bekerja juga gitu kan. Nah, kemudian lanjut ya, kita masih punya data pekerjaannya apa gitu ya. Kita bisa masukkan juga di sini. Misalkan kita akan menggunakan bar gitu ya. Itulah kita akan menggunakan bar. Oke, kita menggunakan bar di sini. Menjadi pekerjaan. Oke, pekerjaan. Oke, kemudian kita lihat pekerjaannya apa. Pekerjaannya metriknya juga diganti, kemudian konteks. Oke, kita lihat. Oh, ternyata mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa. Gitu. Diikuti dengan dan, kemudian diikuti dengan belum atau tidak bekerja dan seterusnya. Oke, yang terakhir kita punya data mengenai status pekerjaan ya. Kita bisa chart gitu kan, kita pakai chart lagi terakhir ya. Status pekerjaan. Oke, kita pekerjaan. Jadi silahkan status pekerjaan. Oke, ya count distinct diganti menjadi count agar dilihat persentasenya. Demikian. Nah, kita mayoritas adalah buruh, karyawan, untuk pegawai atau pekerja dibayar. Oke, nah itu teman-teman ya, kurang lebih bagaimana cara kita menginputkan data ke dalam dashboard data demografis kita. Nah, ini asiknya menggunakan ini adalah ketika kita menggunakan filtering secara otomatis, ya data yang muncul juga akan terfilter, misalkan yang perempuan gitu ya, filter dengan jenis kelamin misalkan, semuanya datanya akan menyesuaikan teman-teman ya. Teman-teman, itu asiknya kita bisa menggunakan Google Data Studio ya, jadi semua data kita terrecord dengan baik ya kan, kemudian kita bisa melakukan filtering data sesuai dengan keinginan kita, jadi kita bisa membuat dashboard yang interaktif ya. Nah, tentunya ya kita tidak akan membuat ini menjadi polosan semacam ini ya. Kita masih bisa kemudian mengaturnya menjadi lebih menarik. Jadi coba ikuti cara saya ya. Kita akan rapikan data ini menjadi sebuah dashboard yang lebih menarik ya, dan atraktif begitu. Oke, selamat menikmati.
Nah, itu teman-teman, bagaimana cara membuat sebuah dashboard data demografi yang sangat interaktif. Ya, saya yakin teman-teman lebih kreatif daripada saya. Ya, kembangkan apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Ya, dan kita bisa melakukan visualisasi data dengan baik. Terima kasih.